Bapak Allah kita bukan itu. Oh, jadi siapa Tuhan itu? Tulisannya itu Tuhan Allah kita. Jadi siapa dia? Kalau bukan Allah Bapa. Allah Bapak lagi, Allah Bapak. Ya, kalau bukan Allah Bapa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Yesus mana kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Yesus nggak artinya apa kata, itu? Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki supaya aku memuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gas Dismas, gas itu Dismas. Ramai-ramai koroyo itu Dismas. Ya silakan beliau. Malas aku menghadapi orang ini. Orang mengel ini. Koroyo itu Dismas, pintar dia tuh. Jodoh. Itu. Kamu botol, bodoh dan tolol. Bagaimana kamu dan pintar? Kalau pintar, Terima itu, kasih. kalau pintar itu nggak menuhankan manusia, Dismas. Menuhankan manusia, yang kami tuhankan adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Berarti kau Yohanes 1 ayat menuhankan manusia, 14. kan? Allah yang menjadi manusia. Mana ada Yohanes Allah 1 menjadi ayat manusia 14. ngarang-ngarang. Firman yang jadi Yohanes. manusia di situ bukan Allah. Firman itu adalah Allah kan? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Gak suka lu lah. Manusia ya Dan manusia. tertulis Masa coba pakai logikamu, Mas. Masa Tuhan itu mati? Masa Tuhan itu bisa di mati? luar logika. Tuhan itu melangkaui logika, tidak boleh pakai logika kita. Bangkit balik. Jadi Tuhan itu mantan mayat gitu, maksudmu? Iya, bangkit balik kan? Bukan Jadi kekal Tuhan- mayat. Jadi Tuhan itu mantan mayat, bangkit. Iya, supaya dosa kau ditebus. Ini lagi ngarang. Kalau tidak Yesus mati, macam mana mau menebus dosa kau? Kenapa susah-susah dia harus mati? Yesus kan kata, Dosa kalian yang diciptakan tuh ngapain dia harus mati, bunuh diri? iya, bukan bunuh diri, menyerahkan nyawa. Dismas, firman Iya, itu Bang. adalah izin ya. Firman itu adalah Theos. Theos kan dewa, bukan Allah. Iya, tidak ada masalah. Ya, Itu berarti Del. sembahan. Bang Zumadel. Bang Zumadel. Kamu sebut Tios kan? Iya, firman God itu adalah kan? Theos, Dewa bukan Allah. kan? Itu berarti sembahan. Bukan Allah. Bang Sula. Assalamualaikum warahmatullahi Ada orang ngel ini. Ada orang gila di sini. Zuma, betulkah Yesus mencuri keledai Zuma dan mencuri gandum? Yesus mencuri Betulkah keledai, Yesus mencuri keledai dan mencuri gandum? mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Ya Bang, Adit Bang. Iya. Sebenarnya Yesus itu kalau dikatakan mencuri keledai, mengambil keledainya orang, cara memerintahkan muridnya mengambil tanpa izin kepada yang empunya lebih dulu. Bukan Tuhan mungkin punya ada di bahasa sana.
Nanti dulu, Mungkin bukan bahasa tuan punyanya bijaknya ada itu- di sana. tidak ketemu dengan yang empunya sebelum mengambil dulu. Dengerin dulu Dismas, jangan disela. Kau Ada bertanya, kesalahan. tuh kau kayak Diam dulu dia lagi hak kau. Dismas. Kau bertanya, di situ kau nggak kasih orang berbicara. Iya. Tidak sebab ada kesalahan, sebab tuannya ada di sana dan dia membiarkan keledai itu diambil. Iya kan, mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Tuannya ada di sana kan, Mengambil dan barang dia orang tanpa membiarkan keledainya diambilkan. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Ya, ketika diambil, tuan keledai ada di sana dan dia membiarkan keledai itu Ketika diambil. Gimana mengambil mencuri? barang orang tanpa izin itu apa namanya? Ada Mengambil izin barang itu. orang tanpa izin. Di mana ada coba? Di izin. mana tertulis dia izin? Oh, Di kau mana? tidak baca habis. Iya, silakan. Silakan kau tunjukkan. Silakan. Kau jangan baca satu Injil saja, baca Iya, beberapa silakan. Injil. Sabar. Silakan. Makanya Silakan. diam dulu. Ketika Lah, kamu keledai yang itu ngomong mau terus. diambil, Diam dulu tuannya ada di sana dan dia membiarkan keledai itu diambil. Ya udah diam biar dijelaskan. Diam dulu. Pertanyaan Mana tanpa saya. izinnya? Pertanyaan saya. Mengambil barang orang tanpa izin yang empunya itu mencuri atau apa menurutmu? Yang kita bincang ini konteks keledai kah atau cerita lain? Iya kan dia ngambil keledai nggak izin. Kan ada izin tuannya dia. ada di sana, dia mengizinkan. Iya, yang namanya mencuri, orang masuk ke rumah orang ngambil barang, orangnya juga itu. Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan tuh perintahnya. Lepaskan keledai itu, lebih dulu memerintahkan mengambil keledai. Ambil Jika keledai ada itu, orang bawa yang kemari. menanya, Nah, tunggu dulu. Perintahnya adalah lepaskan keledai itu, bawa kemari. jika ada orang yang Jika tanya, ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawab, Tuhan memerlukannya. beritahulah Tuhan memerlukannya. Pertanyaan saya, kalau tidak ada orang yang bertanya, apakah keledainya tetap diambil atau tidak? Faktanya, ketika keledai itu diambil, Tuhan punya keledai ada Saya di sana. ulang lagi. Saya ulang dan lagi. Dia Saya ulang lagi. membiarkan keledai itu diambil. Saya ulang lagi. Kau tak saya baca ulang lagi. habis? Saya ulang lagi. Tidak, kau tidak baca kemudian habis. Udahlah, kamu nggak Kau mau tidak diskusi. baca dari Kamu lagi beberapa hype. Injil. Kamu udah Berarti status mengajar di sini. pembacaan kau tidak jauh. Dulu Dismas. Orang dijelasin. Ini perintahnya jelas loh. Perintahnya jelas. Ambil keledai itu, lepaskan keledai itu, bawa kemari. Bawa kemari, ambil. Kalau ada yang bertanya, baru kau jawab. Kalau tidak ada, jelas ambil, bawa ke sini. Itu mencuri namanya. mencuri Faktanya namanya. Tuhan punya ada di sana kan? Faktanya dia perintahkan ngambil keledai itu. Ada Ya. tuannya atau tidak ada tuannya, yang pasti ambil, betul? Iya, faktanya tuannya ada di sana kan? Dan Berarti dia itu membiarkan pencuri keledainya namanya. diambil kan? Itu mencuri. Sama Mana gini. mencuri? Sama begini. Dengar. Tuannya membiarkan. Kamu pergi ke rumahnya Dismas, ambil kulkasnya, bawa ke sini. Ada tidak ada Dismas di rumahnya, pokoknya bawa ke sini. Kalau ada, Ya, tanyakan saya yang butuhkan. Ya kalau Faktanya ada, kau Dismas tanya. ada di sana dan dia membiarkan barang itu diambil. Kalau tidak ada,
Kalau tidak ada orangnya, gimana? Iya, faktanya Kalau tidak ada ada orangnya. kan Tuhan punya keledai Kalau itu di tidak sana. ada orangnya, kalau tidak ada orangnya, Iya, Kalau tidak ada faktanya. kalau tidak ada Faktanya orangnya Tuhan bagaimana? punya keledai itu ada di Kalau sana tidak kan? ada orangnya, Iya. Karena kesudahan orangnya itu heran. ceritanya. Aduh, orang itu ini heran, pula- yang punya keledai itu ini heran, pula kelas yang punya gurunda keledai itu kamu heran, nih. yang punya keledai itu heran. Beberapa orang yang ada di situ Iya. berkata kepada murid yang mencuri keledai tersebut, apa maksud kamu melepaskan keledai itu? Itu ditanya. Mencuri, di mana ada kata mencuri? Mencuri itu mencuri. Kata muridnya tangkap basah. Aduh, itu Muridnya mah. tangkap basah. Kalau kau Muridnya mau cari tangkap kesalahan basah. Bible, janganlah adalah kesalahan yang begini goblok. Ya, kamu Carilah yang bertanya, makanya kita bahas. pintar-pintar. Kamu yang bertanya, kau yang buka ayat. Tuhan curi keledai. Kalau kau percaya Yesus mencuri keledai, kau hanya menjatuhkan kepintaran kau. Lah itu buktinya. Pergilah Dari katanya. sana, dari Pergilah ke sana sana. sudah diketahui. Pergi. Perintah atau bukan? Ya. Tuannya ada di sana kan? Kalau Dan tidak dia ada tuannya, membiarkan- apa? Misalnya tidak ada orangnya, tidak ada tuannya, apakah tetap diambil? Apalagi kalau kesudahan cerita Sekiranya tuannya supaya ada di kita sana. tahu, supaya kita tahu bahwa Yesus sedang meminta muridnya untuk mencuri. Iya. Kesudahan ceritanya Pertanyaannya, Yesus mencuri atau tidak? Iya, saya tahu kalau muridnya tangkap basah nggak muridnya? Aduh, Ketangkap basah nggak Zuma. muridnya? Ini Ketangkap pula basah nggak muridnya? kepintaran yang kau mau tunjukkan. Muridnya itu ketangkap basah nggak? Muridnya ketangkap basah nggak? Jawab dulu dong. Carilah yang Lah kamu yang bawa hebat-hebat materi ini. sikit. Kau yang bawa materi ini. Bila kau Kamu yang percaya bawa- Yesus mencuri keledai, Kamu yang bawa. Iya, muridnya ketangkap ketahuan kau basah. ini goblok. Muridnya ketangkap basah. nyerang pribadi. Muridnya ketangkap Dia basah. memang Muridnya goblok. Yesus. Hanya orang goblok Muridnya yang percaya Yesus Yesus ketangkap curi basah. keledai. Ketangkap basah. Kutanya dulu samamu. Muridnya ketangkap basah enggak? Aduh. Iya, dia tidak izin ngambil barang Iya, orang, yang lalu penting kemudian kesudahan ketangkap basah cerita. sama yang punya. Akhirnya yang punya itu bertanya, apa maksud kamu mengambil keledai itu? Lalu para pencuri ini menjawab, apa kata pencuri ini? Hah? Apa yang dikatakan oleh para Zuma. pencuri? Apa Ini yang saja dikatakan level oleh para pencuri? kepintaran kau, Zuma. Apa yang dikatakan oleh para pencuri ketika ketangkap basah? Apa? Hah? Zuma, ini saja Apa? level kepintaran kau. Aku tanya samamu. Apa Ya. jawaban pencuri keledai itu ketika ketangkap basah sama yang punya? Apa? Pencuri keledai? Siapa yang curi keledai? Iya. Itu disuruh sama Tuhan Yesusmu. Mengambil Di barang mana ada orang. pencuri keledai? Itu mengambil barang orang ketangkap basah. Kesudahan ceritanya ada berlaku pencurian. Kesudahan ceritanya para pencuri ketangkap basah. Kesudahan Para pencuri ceritanya ada ketangkap berlaku basah. pencurian Kesudahan keledai, Kak Zuma? ceritanya. Kesudahan ceritanya para pencuri Ya. ini ketangkap basah. Lalu ditanya, apa maksudmu melepaskan
keledai itu? Jawab para pencuri, seperti yang dikatakan oleh bos kami. Maka kemudian bos kami memerintahkan mengambil barang ini, keledai ini. Maka ini pula orang-orang itu level kepintaran membiarkan. Kozuma. Maka orang-orang itu membiarkan mereka mencuri, lalu mereka membawa hasil curian itu kepada Yesus dan mengalasinya ini saja dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas keledai hasil curian tersebut. Begitu bosku. Ini Ya, itu hasil curian. Hasil curian. Orang membiarkannya mencuri. Kenapa orang membiarkannya mencuri? Ya karena Yesus, orang takut. Mungkin dia dibilang perampok. Yesus yang menginginkan bos kau itu ya? Iya. Yang mengamuk di rumah di depan bait suci? Iya. Oh, ambillah. Pencuri dia. Pencuri dibiarkan mencuri keledai. jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu pergi ke sono, di sono itu ada keledai. Lepaskan keledai itu, bawa ke sini. Kalau kamu ketemu dengan orang, tanya, aku yang membutuhkan. Baik bos, kan gitu. Pergilah dia, ketepak. Dilepaskan keledai itu, ketangkap basah dia, ketangkap basah. Kepintaran Kozuma. Kau mau ngapain keledai orang? Ngapain kau ambil keledai orang? Ini Tuhan, bos kami mau, Yesus mau menginginkan ini. Oh ya sudah, ambillah. Ini saja level kepintaran Kozuma. Orang-orang itu takut. Kenapa? Orang-orang itu takut. Kenapa? Meskipun keledainya dicuri, orang-orang itu takut. Kenapa? Karena Yesus bisa melakukan sihir. Sihir. Bahaya Yesus kalau tidak dibiarkan. Iya, menurut orang-orang Yahudi pelaku sihir. Orang Yahudi menganggapnya pelaku sihir. Iya. Yesus itu dianggap pelaku sihir. Iya, orang-orang Yahudi mengatakan itu. Mana ayatnya orang Yahudi berkata Yesus ahli sihir semua? Jangankan dibilang ahli orang penyihir. Yesus itu dituduh orang gila. Satu-satu koin ini saja level kepintaran Zuma. Yesus curi keledai, curi gandum. Itu buktinya. Itu buktinya tertulis. Lucu kau itu. Coba kau baca Matius 12. Dismas, dulu Dismas. Gantian Dismas. Udah syarat lagi belum? Coba ya, aku bacakan kau dalilnya ya. Udah syarat lagi belum? Kau bilang katanya Muhammad Tuhan. Nih. Kau syarat lagi belum? Oke. Kau bacakan samamu ya. Kau udah Jadi syarat lagi Yesus belum? ini, Kau ngaku katanya Muhammad Tuhan. Gimana ya? Diam dulu, dengar dulu. Jadi dia ngaku Muhammad Tuhan. Gimana? Bener nggak itu syarat Gini semua ya Kristen ini ya. Ya Allah. Mabuk babi dia, mabuk itu lawan babi. RK lo. Gimana lo? Gak usah fitnah lah. Bilangnya Muhammad Tuhan, kata dia lo. Kamu udah syarat belum? Enggak kau kon? Kamu mau diskusi enggak? Mau diskusi baik-baik lah. Dia kan kafir. Kalau nggak berdiskusi turun aja. Kafir dia. Iya, koin Nabi, ini kesempatan ya. Aku tanya sekali lagi, kau mau diskusi baik-baik nggak? Kalau nggak, kami izinkan turun ya. Ya, saya kan mau emang Islam. Maka saya tanya di Zuma ini kafir. Syarat lagi belum? Ngapain kau nanya-nanya kayak gitu? Lah, lu bilang kafir. Kau mau diskusi nggak? Sekali lagi aku tanya, kau mau diskusi nggak? Oh, kau pertanyaan kafir, saya turun. Sorry lah ya. Ya, kau yang kafir ngomong orang kafir. Aneh kau ini, Oten. Turun lah, silakan. Dia yang kafir, orang pula yang dibilang kafir. Memang orang-orang ini memang menderita memang. Sejak ada apologet Islam mereka menderita. Jadi teman-teman sekalian, tadi itu kan si orang Malaysia tadi itu, orang Kalimantan ke dia itu. Saya bacakan dalilnya ya. Malaysia ini. Malaysia. Ya, jadi Yesus berkata begini, pergilah ke kampung yang ada di depanmu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Titik. Itu perintah. Tadi tidak disuruh minta izin.
Yang pertama, lepaskan, bawa kemari. Dan sekiranya ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Yesus memerintahkannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sekiranya tidak ada orang yang menegur murid-murid Yesus? Status daripada pengambilan keledai berdasarkan hukum itu apa? Mencuri kan? Mencuri. Yang kedua, dia mengatakan dia akan segera mengembalikannya ke sini. Pertanyaan kita, apakah keledai itu sudah kembali? Di mana dikembalikan, tertulis di dalil mana? Lukas, Markus, Matius? Di mana tertulis? Yohanes kah? Atau di Roma, Galatia, Filipi, atau di mana tertulis? Tak ada. Jadi kapan keledai itu dikembalikan? Tidak ada beritanya, gelap. Gak ada berita selanjutnya di kitab manapun, tidak ada berita Yesus murid dan muridnya mengembalikan keledai yang diambil milik orang. Itu nggak ada. Memang sulit. Sulit memang. Mau dibilang bukan pencuri ya. Faktanya begitu yang tertulis di kitabnya. Iya. Barang orang diambil, ketika ketangkap basah baru bilang mau dipakai dulu, pinjam, nanti dikembalikan. Tapi tidak kembali-kembali. Masolang panga palukan. Tersalib pertamanya. Assalamualaikum abangku, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita yang Kristen silakan naik. Ketik 3 ya, ketik 3 yang Kristen. Tapi kalau dari Masalahnya Kak, kalau naik ditanyain langsung keledainya kemana, bingung mereka. itulah, dia nggak ada data keledai itu kembaliin apa belum. Jadi banyak hal yang apa ya, seirama dengan itu, seperti kemudian di dalam Matius 12 atau Matius 15, bagaimana kemudian Yesus dan juga muridnya memetik gandum. Ini gandum siapa yang dipetiknya? Ada nggak izin? Enggak. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Di mana dia minta? Di mana dia minta? Minta pada siapa? Iya. Gandum orang. Bukan ladang dia juga ya kan Bang? Bukan, tidak ada cerita kalau dia itu ladangnya mereka. Ayo, gimana dong? Masalah, jadi kalau dia sendiri buka aibnya Tuhannya ya deritanya. Masalah semua ya, perkara semua ini, Bang Dimas. Ya tapi sebenarnya yang diceritakan di Matius 12 itu bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka itu yang diceritakan di Matius 28, Markus 16, Yohanes 20, kemudian Lukas 22 yang sedang disidang, yang datang ke Ananias, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, dan juga Wahyu 22 yang punya tato di paha. Itu Tuhan mereka. Cuman ketika kita berdiskusi dengan orang-orang ini, dia mengambil dua Yesus, Yesus anak Maria dan juga Yesus anak Bapa. Itu diambil dua-duanya. Jadi kita yang tidak mengerti tentang Bible nanti akan tergiring. Oh ternyata Yesus itu cuma satu. Apa bilang? Yesus Yahudi dan Yesus Romawi itu adalah dua Yesus yang berbeda. Itu harus ditahu itu. Bertato Yesus gitu, yang Bang. menampak.
Iya begitu. Ya, Yesus yang menampakkan diri di tengah kuburan dan Yesus yang menampakkan diri di tengah langit itu adalah Yesus yang berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Dan kalau ada Kristen yang keberatan, tolong hadapkan ke saya biar ku ajarin, biar kita terapi supaya dia sadar bahwa Paulus juga mengatakan ada minimal 2 Yesus dalam kitabnya, dan Yesus pun mengatakan memang banyak Yesus. Begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santri Istiqomah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Lanjut Bunda. Ada musiknya. Musiknya. Ada musiknya di mute dulu. Mungkin Mute. Gurunda lagi live. Iya, yang kasihan yang nge-live kalau ada musiknya. Musiknya santri. Iya, dipecahin aja sound sistemnya. Yang Lempar hebat kalau ini, ten. yang hebat ini yang bisa nato Tuhan ini siapa ya kira-kira yang mentato Tuhan ini ya? Anak Maria itu nggak pernah ditato. Iya, yang Anak Maria Maria yang bertato ya. nggak Iya. ditato, anak Maria itu nggak ditato. Pertanyaannya, nah ini ada tamu RC, selamat sore. Tatonya di Ken Tato di Bali kayaknya. Waktu main ke Bukan. Atlas ya Gurunda ya. Bukan dek, bukan. Dia mungkin bertato pakai getah jambu mente. Oh, digosok-gosok. Aduh. Kan bisa luka itu kan kalau pakai Ya luka, nanti berbentuk sendiri. Ya itulah. Bang Zuma, Siap. Sinyalnya ini ya. saya ingin bertanya sedikit Bang Zuma. Siap. Kul huwallahu ahad dengan Elohim ehad itu kalau dalam bahasa Semitik itu sama atau beda Bang? Itu aja Bang. Kul huwallahu ahad dengan Elohim, Eloah Elohino Echad. itu merujuk kepada, iya betul, merujuk kepada hakikat yang dituju. Elohim merujuk kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Kul huwallahu ahad. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ajaran daripada Nabi Ibrahim itu terkait dengan ajaran nabi-nabi setelahnya, keturunannya. Itu sama itu. Cuman ya pelafalan dari bahasa Semitik itu tidak semuanya huruf-hurufnya, cara penyebutannya, kemudian nikutnya, tanda bacanya itu sama. Seperti itu Bang. Iya, siap. Jadi kemarin itu kan sempat diprotes oleh panitia surga terkait pernyataan saya bahwa Allah masih merahasiakan namanya kepada para nabi-nabi, dalam arti kata Allah tidak menekankan sebagaimana Allah menekankan kepada Nabi Muhammad tentang namanya. Apakah kemudian orang-orang terdahulu lafalan Allah itu sudah ada? Sudah disebutkan? Sudah. Tapi Allah belum menyatakan penekanannya bahwa itulah namaku, itulah namaku, itulah namaku. Nah ini kemudian panitia surga salah memahami lagi-lagi, ya karena mencari kesalahan-kesalahan aja kerjanya. Dia menganggap bahwa nama Allah itu belum ada karena masih dirahasiakan. Bukan. Nah lafaz Allah itu sudah ada, dipernyatakan kemudian Allah kepada para nabi-nabi. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa ini loh namaku. Allah hanya memberikan kemudian nama itu, namanya, tetapi tidak menekankan kepada mereka bahwa namaku ini adalah Allah. Nanti kepada Nabi Musa
baru kemudian kepada Nabi Muhammad, baru kemudian diterangkan oleh Allah bahwa namaku itu Allah. Itulah namaku. Tapi nama-nama yang lain sudah dinyatakan oleh Allah. Asmaul Husna itu sudah dinyatakan oleh Allah kepada para nabi. Sifat-sifat Allah itu sudah disampaikan. Ya termasuk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran memang ada. Ketika Nabi Sulaiman itu mengirim surat, di situ ada kata Bismillah. Tetapi tidak ada kita menemukan bahwa Allah menyatakan kepada Nabi Sulaiman, namaku itu ini loh, ini namaku. Itu nggak ada, kita nggak temukan itu dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah sebagai nama sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Tapi panitia surga lagi-lagi menganggap itu adalah sebuah kesesatan, karena mereka memaknai seakan-akan waktu itu saya berdiskusi, saya lagi menolak, padahal saya lagi berdiskusi dengan Oten. Nah inilah kalau menjadi penilai, tapi cakrawala berpikir itu masih minim, itu bahaya. Kalau orang punya loncatan berpikir, ya pasti tidak akan mengambil kesimpulan seperti itu. Minimal dia bertanya, ini pasti ada sebab musabab orang ini mengatakan hal ini. Berbeda dengan yang tadi. Mana buktinya kalau Yesus itu curi keledai? Sudah disampaikan tapi masih ngeyel. Lihat endingnya. Ya endingnya muridnya ketangkap basah. Ketawa nyuri. Iya, ketahuan nyuri. Kalau tidak, ya sedangkan ketahuan aja nggak ada beritanya dikembalikan. Apalagi tidak ketahuan. Aneh tapi nyata ya Bang ya. Luar biasa. Nyata tapi aneh. Oh nyata tapi aneh. Ah. Oten kan suka yang dibalik-balik begitu. Nyata tapi aneh. Luar biasa. Ya mungkin dari teman-teman Kristen yang di bawahnya mau naik silakan mungkin ya. Yang teman-teman Kristen salah. Yang Muslim ditahan dulu ya. Yang ini ingin naik, saya coba cek dulu di bawah. Tadi sudah Ya, ini lagi nyari Oten, sabar. Kami lagi ngecek juga nih, udah kirim-kirim ke Oten. Ada penginjilan gratis hari ini tepat di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2025. Bang Zuma mengadakan penginjilan gratis di rumah PKP Official. Luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman di support di Tether Playa, di share Tether Playa. Ded, ngapa nggak pakai api Kaltim, Ded? Di share ulang. Udah ini aja. Dan di follow ya akun Bang Zuma, Bang Satria Istiqomah, Haji Samin, Bang Rio, masuk saya Api Jabodetabek nih di follow. Teman jangan lupa juga di follow teman-teman ya. Kita saling ini support. Ya, ini akun terakhir soalnya habis pakai ngamsal. Aduh. Kerjanya ngamsal terus. Ini cuman nggak bisa diposting ulang katanya. Bisa karena pembatasan ini. Oh, karena pembatasan ya. Paling di share aja ke teman-temannya. Ke Pak Bom juga di share. Biar turun kiloan Pak Bom. Posting ulang ya? Ya nggak bisa. Galak. Ya kita gantian. Makmil. Yang saudara-saudara kita yang Muslim ditahan dulu ya. Kita cari Kristen dulu biar ada diskusi. Makmil. Selamat sore Makmil. Islam atau Kristen? Nah inilah terkadang teman-teman ini nanti tapi giliran dikasih naik ini juga dia. Mungkin kepencet mungkin. Makmil monitor Makmil. Selamat sore. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika. Makmil.
nggak ada jawaban turunkan. Ya. Ganti yang lain. Yang lain masih ngantri loh di bawah, kawan-kawan. Coba Pak Haji Samin monitor, masih bersuara turunkan. Ya. Ada suara. Nah, Oke, aman. Sampai Pak Haji ya. akun saya satu aja loh, Mbak Dedi. Ini akun Oke, siap. Yang lain udah update semua. Sangat satu. Ya nggak bisa ulang. Nggak bisa ya? Nggak pembatasan berarti hostnya ini. Ya tadi udah 2 kali sih di awal-awal tadi. Iya. 2 Aku kali lihat kena. nggak pembatasan Pakai langsung. anti rungkat nggak, Del? Enggak. Pakai anti rungkat? Nggak bisa aku pakai anti rungkat ya. Nggak bisa ya. Nggak masuk. Bisa. Jadi di update Bisa, itu. Yang kemarin aku kirim kemarin itu. Udah, tapi aku nggak bisa masuk. Masih tetap yang lama, masih ada tulisan download now itu. Bentar di tutorial. Sebentar sabar. Aman itu aman. Iya, kena PL tadi, baru buka tadi kena PL. Ya, kawan-kawan silakan yang mau naik Oten ya. Kami utamakan yang Kristen. Oten, apa pasal Oten takut naik? Pasalnya mereka takut, malu. Ternyata Yesus menyuruh mencuri keledai. Waalaikumsalam. Takut. Terima kasih support teman-teman. Nggak mau jujur mereka. Kalau disuruh mencuri keledai itu nggak mau jujur. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya sama Bang Zuma di Bang Santri Istiqomah di siapa sih? Raka. Tapi izin Bang Dedi, Bang Santri itu ada suara musik. Oh, iya, Nanti iya. kena, Iya, ada soalnya suara Gurunda lagi live. dan tidak mampu pula memberi mudarat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltu. Sinar bercahaya, maka terbukti kan di komal-komal mereka banyak. Pulang, udah balik. Paham kau? Hah? Kok bisa ke Karena gondang kita sama-sama tanpa si Irwan kan Bang? Iya, betul. Ya. Iya, apa Mas Gege? Coba narasi lah. Yesus bukan Tuhan. Emang bukan. Ya, Yesus tidak pernah mengenal Kristen, ya. Betul itu. Oke, saya bagi pandangan sedikit Bang ya. Jadi masih ada yang menuhankan. Nah, Yesus pakai ini gambar yang besar. Pernyataan bahwa Yesus tidak kenal Kristen secara harafiah benar, karena istilah Kristen dan agama Kristen baru muncul dan berkembang setelah wafatnya Yesus sekitar 13 tahun tuh. Ya, yang mendirinya adalah murid-muridnya dan di Paulus. Itu Antioquia. Karena Yesus tidak kenal Kristen. Nyala kau akan diusir sama Yesus. Ya, waten. Istilah Kristen muncul setelah Yesus wafat. Jadi itu murid-muridnya kurang ajar emang ya. Paulus kurang ajar emang. Mendiri aliran ajaran sendiri kalau gitu. Kalau di Islam ada
Al Imran ya, hanya agama Islam Hanya yang kan Paulus juga oleh nggak Allah. pernah ngomong itu. Ya iya makanya. Nah, ya lanjut Mas Kiki. Kemarin ini saya mah naik ke Komal si Tristo, si Cemplok gitu, kampret gitu. Pengikut PKI, pengkhianat ya. Aduh. Ya jadi ya Paulus itu nggak mengenal Yesus, Yesus juga nggak mengenal Paulus, Paulus juga nggak pernah ngomong sama Yesus, Yesus juga nggak pernah ngomong sama Paulus. Nah di situ kok bisa Paulus itu menuliskan tentang Yesus seperti itu? Pertanyaan itu harusnya dijawab sama Oten itu. Bagaimana bisa orang, ya saya kalau Gonda nggak pernah bertemu dengan Bang Wasli. Misinya adalah bagaimana mereka surganya Oten hoax, tidak kebagian dia biar apapun dikerjakan karena kontradiksi. Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena Bible itu bukan dari Tuhan, dari karangan-karangan manusia. Kalian kan sudah sering dengarkan Bang Zuma kan kalau bernarasi. Dari wartawan-wartawan, dari penyelidikan-penyelidikan. Itulah hakikat Bible yang sesungguhnya. Habis kalian babak belur. Kalau Islam, Masya Allah. Islam konsisten bos. Tuhannya itu Maha Esa. Dari awal buka mushaf Al-Quran, nih, mushafku dibawa pula. Kalian baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta ada berapa? Satu, konsisten. Ternyata kita buka di surat yang terakhir dari Al-Quran, dari mushaf Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Allah. banyak sekali yang sepadan ya, takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia sayang sama mamahnya, sayang sama keluarganya, sayang sama suami, sayang sama keluarga suami. Sayang itu dulu sepadan lah, jangan cari yang agama seberang holong. Itu seiman. Kalau bisa penjajakan dulu, saling pengenalan, jangan langsung merit gitu. Biar tahu karakternya, karena itu untuk seumur hidup, bukan setahun 2 tahun, untuk forever and ever kan. Iya, kalau mau sama janda, tengok jandanya jelas apa enggak, jangan janda gantung. Iya. Susah, iya. Gantung jadi gantung lah kau, padahal udah nggak kuat lagi kau kan, gantung lah, susah. Itu dia Allah.
Udah ada calon kau belum? Belum. Ah, bohong aja. Berdoalah. Berdoa nanti kasih suatu Tuhan kasih indah pada waktunya. Masalahnya Tuhan belum menjawab doaku, Kak. Ya sabarlah. Kan semua itu ada waktunya. Tapi jangan kau pilih-pilih kali pun. Kau pilih yang cantik, yang kaya, yang mulus, yang tinggi, yang hidung mancung. Ya jangan begitu pula, kan susah. Kalau aku milih dirimu gimana? Ya nggak bakalan lah. Kita kan mari kita Oto. Ya, mate. Dari mana datangnya mari kita tanya dulu. Marito kita dong boy songoni. Sedangkan si Tos sama Nurul aja ada. Tadi orang itu. Itu kan pariban gue. Pariban gua, suamiku kan almarhum paribanku. Ya udah. Ganti si Rai. Gak boleh ya, kamu itu mari itu kita nggak boleh sama nih. Opung aja pura torus. Aha. Opungku aja pura torus. Aha. Ah, inang udaku baru Taurus. Oh, berarti kalau baru Taurus sama boruku lah, jangan nama aku. Aku ini inang udamu, Oto. Pengalian tadi kan jatuhnya kan ke Pariban, nggak ku bilang kan kemana-mana. Ya begitulah ya teman-teman. Iya kan. Ke room sebelah ribut-ribut, ke room sebelah ribut-ribut, kita ke room si Lain aja ya. Jadi tenang gitu cerita-cerita ya. Iya. Boleh. Hai, OTM siapa nih si R ini? Mer. Kenal ya Kak? Si R. Aku nggak kenal banyak orang. Aku kenal cuma 3-4 orang aja. Mohon maaf bang, kena ban. Kena sihir tadi ya. Oten ngiri. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasalah itu, memang Iya. hal yang paling mudah untuk melumpuhkan pergerakan apologet Islam ya itu nombak. Iya, cuman kita belum ada anti tombaknya ini Bang, masih kurang ini. Ya alhamdulillah, syukurlah. Ya, Ya, kita silakan. naikkan piaraan kita dinaikkan lagi kalau masih ada berkeliaran di luar. Iya, siap-siap. Temon serasa kucing, Gurunda. Assalamualaikum. Pak, bareng banget itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Bukan, teman-teman kita dari sebelah. Oh, dari sebelah. Sini, ada tulang naik sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak jawab nih. Yang satu mencari tulang kah? Ada